Sesudah Sarekat Islam didirikan dalam kurung 1912, Sayyid Utsman yang sudah begitu tua masih bersedia mengarang brosur yang menentang organisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Tentu mohon maaf juga jika ada kekeliruan atau sesuatu yang dianggap berlebihan. Sudah agak lama Aras 9 Channel tidak mengulas tentang peta perpolitikan di masa awal abad 20 terkait dengan Hindia Belanda. Dan baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan sekaligus juga pernyataan terkait dengan Habib Utsman bin Yahya yang kerap kali kami bahas beberapa bulan yang lalu, di mana ada yang mengatakan bahwa Habib Utsman pada dasarnya tidak anti perjuangan menuju kemerdekaan. Ini tentu bertolak belakang dengan apa yang telah kami ulas dengan merujuk kepada sejumlah sumber, termasuk diantara dari kitab beliau sendiri Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah yang berkaitan dengan thariqah, kemudian juga perang atau geger Cilegon 1888 yang sangat terkenal. Lantas apa yang disampaikan kepada kami berkenaan dengan pembelaan seseorang terhadap Habib Utsman bin Yahya yang dikatakan beliau juga tidak anti kemerdekaan alias beliau tidak anti jihad. Ini berkenaan dengan pernyataan seorang Habib yang mengutip katanya dari kitab Habib Utsman, di mana beliau disebut-sebut sebagai orang yang akrab dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai petinggi di Sarekat Islam. Sebagaimana umum kita ketahui bahwa Sarekat Islam adalah salah satu organisasi yang memiliki nilai juang selain untuk keagamaan Islam juga tentang nasionalisme dan kemerdekaan. Di antara murid-murid Haji Umar Said Cokro Aminoto yang paling kita kenal adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Nah, benarkah demikian? Ini yang kemudian saya coba lacak. Karena apa? Karena bagaimanapun saya berusaha untuk berimbang di dalam menyampaikan hal apapun. Kalau memang benar ada faktanya, tentu saya bersyukur bahwa di akhir hayat beliau ternyata seperti yang disampaikan itu. Namun setelah saya coba buka-buka, belum mendapatkan referensi terkait dengan apa yang disampaikan oleh seseorang kawan itu yang mengutip dari pernyataan seorang Habib, dan juga dikirimkan pula kepada kami link video dan sudah kami buka bahwa dikatakan oleh seorang Habib dalam kanal video itu bahwa Habib Utsman memiliki kedekatan secara khusus dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, bahkan katanya diundang dalam acara Sarekat Islam. Di dalam membela Sarekat Islam, beliau membuat 2 kitab. Mungkin yang dimaksud itu brosur ya, karena dibukukan lalu disebut kitab. Di antara kitab yang disebut itu adalah Selampai Terselam pada menyatakan kebijakan Sarekat Islam, kemudian Sinar Es Terlap pada menyatakan kebenaran Sarekat Islam. Dan dikatakan oleh sang Habib bahwa di 2 kitab itu menunjukkan bahwa Habib Utsman sejalan dengan pemikiran atau perjuangan Sarekat Islam. Hanya saja terus terang sampai saat ini saya belum menemukan 2 buku itu. Jikalau memang benar ya mohon sampaikan kepada kami, setidaknya beri informasi di kolom komentar agar kami bisa mencarinya. Sehingga dengan demikian berimbanglah kami di dalam menyampaikan hal apapun. Jadi kami berusaha menyampaikan sesuai data. Namun yang kami temukan malah sebaliknya ya, dalam buku beberapa aspek tentang Islam Indonesia abad ke-19 Dr. Karel Astenbring ya, di sini
Beliau juga menulis banyak hal terkait dengan Arab Hadramaut, tentang kelompok Sayyid. Sayyid di sini merujuk kepada kata Habib ya, pada saat itu ditulisnya Sayyid. Termasuk Habib Utsman ini kalau baca di buku-buku masa lalu ditulisnya Sayyid. Di sini juga membahas bagaimana Habib Utsman menentang thariqah, bagaimana perseteruan beliau dengan Mufti Palembang, termasuk juga dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara, diantaranya dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, ketika membahas Ahmad Khatib Minangkabau, yang sebenarnya beliau juga tidak sejalan dengan ajaran thariqah, tetapi berbeda cara pandangnya dengan Habib Utsman. Fokus kepada apa yang disebut persetujuan atau dukungan Habib Utsman terhadap syarikat Islam ini berbeda jauh dengan yang ditulis oleh Karl Steinbring dalam uraian yang menjelaskan tentang Ahmad Khatib dan nasionalisme. Saya langsung bacakan pada paragraf pertama. Sesudah syarikat Islam didirikan dalam kurung 1912, Sayyid Utsman yang sudah begitu tua masih bersedia mengarang brosur yang menentang organisasi itu dengan judul "Menghentikan Rakyat Biasa dari Bergabung dengan Syarikat Islam". Saya ulangi judul bukunya, judul brosur ya, "Menghentikan Rakyat Biasa dari Bergabung dengan Syarikat Islam", yang menuduh syarikat Islam sebagai kelompok yang tidak Islam sama sekali, dan bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto tidaklah hidup sesuai dengan norma-norma Islam. Brosur ini oleh pemerintah dikirimkan kepada guru-guru agama di Pulau Jawa dan di pulau lain di Indonesia. Ahmad Khatib, musuh lama Sayyid Utsman, menolak keras pendapat Sayyid Utsman dan membela pendirian syarikat Islam dari Mekah seperti ditulis oleh Dilyar Noor pada 1980. Jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seseorang terkait dengan Habib Utsman. Nah, kalau dari buku-buku beliau sebelumnya tentu sama sekali tidak ada. Yang umpamanya saya melihat dari buku Van den Berg, ini kan 1886. Artinya syarikat Islam belum didirikan ketika buku ini diterbitkan. Yang menulis daftar kitab-kitab Habib Utsman sekitar 30-an ya, 37. Walaupun kitabnya kecil-kecil demikian ditulis oleh Van den Berg. Hal lain juga, sahabat-sahabatku sekalian, yang perlu dipertimbangkan dari sisi interval waktu. Kalau tadi Steinbring menulis dengan setting peristiwa 1912 berdirinya syarikat Islam, yang kemudian Habib Utsman memberikan tentangan dengan membuat brosur. Tetapi menurut seorang Habib yang saya simak dalam salah satu kanal YouTube, Habib Utsman membela atau membuat dua kitab dengan judul "Selampai Terselam" pada menyatakan kebenaran syarikat Islam, kemudian "Sinar Esterlap" pada menyatakan kebenaran syarikat Islam. Itu buku atau brosur dibuat tahun kapan? Sebab apa? Sebab Habib Utsman pada saat itu sudah sangat sepuh dan beliau wafat 1914, dan sampai akhir hayatnya beliau masih menjabat sebagai pegawai di kantor Voorinlandszaken bagian Arab. Artinya beliau masih menjadi anak buah Belanda lah kalau dikasarkan. Allahu firlahu. Saya coba baca dari buku yang ditulis oleh Pak Dr. Akib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda ya. Ketika membahas kantor Voorinlandszaken, yang diantara pengurusnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Sejak tahun 1899 diangkat menjadi advisor honorer urusan Arab sampai meninggalnya tahun 1914, yaitu 18 Januari 1914. Habib Utsman di sini ditulis Sayyid ya, Sayyid Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Alawi, seorang Arab Hadramaut, seorang Arab keturunan Sayyid dari Hadramaut ini mempunyai beberapa karya tulis. Suatu hal di sini juga tidak tertulis, dua karya tadi itu yang di catatan kakinya. Satu hal yang perlu dicatat adalah keberhasilan Sayyid Utsman, di sini ditulis Sayyid, memperoleh bintang salib singa Belanda atau atas pengabdiannya kepada pemerintah kolonial yang diserahkan oleh Residen Batavia pada tanggal 5 Desember 1899 tanpa suatu upacara. Jadi
Intinya sahabat-sahabatku sekalian, saya belum mendapatkan 2 buku tadi yang disampaikan oleh seorang Habib dalam video kanal YouTube. Tetapi kalau memang ada, ya saya alhamdulillah, karena di menjelang akhir hayat beliau ternyata selaras dengan para pejuang kita menuju kemerdekaan. Kalau memang benar, kalaupun tidak ya tetap kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai jumpa, mohon masukan dari Anda dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.